Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas sudah selesai selama 30 menit. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam zikir nafas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang di hari ke-28 ya? 27. 27 ya, di siang hari ini menjelang asar. Tadi kita semua meditasi dan saya masuk ke ruang alam bawah sadar guru. Oke. Saya langsung di ketinggian di situ di Majlis Buya guru. Oh, yang di atas. Di atas dan beliau hadir yang semesta sabda panutan memberikan pelajarannya. Kebetulan sekarang bagian pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-17. Oke, lanjut. Pelajaran yang ke-17 yang dimulai. Beliau memulai pembicaraannya, pelajarannya, menyampaikan kepada yang hadir di sana. Iya. Enggak tahu yang hadir guru, enggak paham, saya enggak kenal banyak sih. Yang hadirnya banyak. Itu yang hadir tuh Gus bercahaya apa sosok seperti di alam dunia? Di alam dunia biasa, tapi beliaunya bercahaya. Oh, beliaunya yang bercahaya, sang yang sabda panutannya. Pelajaran ke-17 ya. Mulai pelajarannya. Semesta dicipta terlebih dahulu. Nah iya, alam semesta dicipta terlebih dahulu. Tersusun dari ribuan bahkan jutaan karakternya masing-masing. Iya. Semesta dicipta dengan penuh rasa kasih sayang Tuhan. Oke. Ketahuilah tunduknya semesta kepada manusia itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang berlimpah. Oke. Ketahuilah juga semesta itu memiliki tangan, iya, memiliki mata, memiliki mulut dan organ-organ tubuh lainnya. Iya. Ketika manusia membuat kerusakan di semesta ini, maka rusaklah semesta. Iya. Ketika manusia menjaga alam, maka alam ini akan menyuguhkan kasih sayangnya dengan keindahan-keindahan. Iya. Ketika manusia membuat alam ini melambat, maka semesta akan lambat. Iya. Ketika manusia membuat semesta ini ingin cepat, maka alam pun ikut cepat. Iya. Ketika lambat dan cepat ya, oke. Ketika manusia ingin, ketika manusia ini membuat semesta menjadi gersang, ya semesta ikut gersang. Iya. Ketika di keheningan malam, ketahuilah ketika di keheningan malam ada seorang manusia, dia bernyanyi melantunkan lagu-lagu cinta kepada Tuhannya. Iya. Maka dengarkanlah, di situ ada jutaan suara yang mengikuti manusia itu melakukan lagu-lagu cinta kepada Tuhannya. Iya. Ketika si manusia melantunkan kalimat la ilaha illallah, maka semesta ikut melantunkan la ilaha illallah. Dengarkanlah, maka kamu bisa mendengarkannya. Iya. Namun semua itu tak lepas dari izin dan kehendak yang maha kuasa. Iya. Maka sayangilah semesta ini, maka semesta akan memberi kasih sayangnya yang lebih besar lagi. Iya. Terima kasih, itu guru yang terakhir yang beliau sampaikan. Dan kesananya
saya jalan-jalan aja guru. Iya. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oke. Nih, disadari dulu begini ya. Ketika alam semesta ini diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Setelah alam semesta ini stabil ya, sudah layak huni, baru manusia masuk. Oke. Nah, di situ ada satu rahasia ya, bahwa alam semesta itu adalah saudara tua kita, Bun. Saudara tua kita itu dengan dasar apa? Ya, semesta ini terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Kita menyusul. Berarti alam semesta ini saudara tua kita bukan? Iya. Kakak pertama. Kakak tertua. Iya, kakak tua ya benar. Kayak pempantai. Nah, saudara tua. Jadi Gus, alam semesta tanpa manusia ya, alam semesta bisa lebih subur berkembang tanpa manusia. Ya, tapi manusia ketika tidak ada alam semesta, maksudnya ketika manusia umpamanya tidak ada air saja satu, bisa hidup nggak? Enggak. Tidak ada oksigen, tidak ada udara, Enggak bisa. Mati. nggak bisa kan? Nah, itu sebenarnya kita tuh harus masuk ke dalam pemikiran itu, bahwa alam semesta ini adalah saudara tua kita. Dalam kesadaran. Nah, diinformasi juga ya bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya kan? Nah, ketika kita setuju bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh tanah, nah kita harus paham dari mana ini gitu kan? Kok Nabi Adam dicipta oleh Allah dari tanah, ya kan? Nah, kita nih manusia makan nasi. Nasi datangnya dari mana? Tanah. Makan umpamanya singkong, dari mana? Dari tanah. Nah, berarti unsur-unsur tanah yang masuk ke dalam diri kita menjadi fisik ini, menjadi Adam. Iya kan? Nah, untuk mempermesra hubungan antara kita dengan alam semesta, ya Gus ya, ketika di depan kita disuguhkan nasi, ya nasi yang putih empuk, ya. Nah, begitu kita mau makan nasi ini, ya adab kita sebagai saudara muda, saudara tua, ya kita bicara, ngobrol. Wahai nasi, terima kasih. Engkau nanti akan masuk ke dalam tubuhku dan akan menjadi energi yang besar ketika sudah masuk ke dalam diri. Jadilah energi yang positif. Jadilah energi yang selalu menapaki jalan-jalan Tuhan. Karena apa? Tuhanmu dan Tuhanku sama. Nah, ketika ke nasi itu, ya kita ada dialog, ya bahasa hati namanya, bahasa hati. Nah, dalam dialog itu juga kita juga berbicara kepada nasi. Wahai nasi, lembutkanlah hatiku, ya seperti engkau yang sangat lembut. Bersihkanlah hatiku seperti warnamu yang putih. Jadi ketika kita makan itu diiringi dengan doa-doa. Jadi begitu nasi itu kita makan, ya kecap-kecapnya dirasakan, ya nanti ada sayur asem, ada ikan asin, ada tempe, ada sambal, ada tahu, menjadi satu, ada blakutak menjadi satu. Ketika masuk ke lidah, ya ke lidah kita dikunyah, kita rasakan ya ada pahit, ada manis, ada gurih.
Ya Allah, terima kasih. Wahai lidahku, terima kasih engkau bekerja dengan sangat baik sekali. Wahai gigi-gigiku yang indah, terima kasih engkau telah bekerja dengan sangat baik sekali. Khususon ila ruh wal jasad, sebut nama kamu siapa, Al-Fatihah, kita kirim Fatihah. Supaya apa? Supaya ya Gus, semua anggota tubuh kita ini bekerja dengan sangat baik. Kita kirimi hadiah Fatihah gitu. Iya. Ya, selembut itu hubungan kita dengan alam semesta ini, dengan disadari bahwa alam semesta ini adalah saudara tua kita. Tuh Gus, baru ya untuk menghidupkan rasa supaya rasa kita itu sensitif. Ya, kita harmonis dulu dengan alam semesta, dengan apa yang sudah kita makan, dengan apa yang sudah kita minum. Sensitif saja dulu. Nanti rasa itu akan timbul dengan sendirinya. Iya. Bayangkan ketika hubungan kamu dengan nasi saja, dengan ikan asin, dengan tempe, dengan tahu terjaga dengan baik, apalagi hubungan kamu dengan manusia. Iya. Hubungan kamu dengan alam semesta, hubungan kamu dengan alam-alam yang tidak terlihat. Dengan nasi saja kamu santun kok. Udah, itu uraian yang paling atas. Terus ada yang kedua ya, yang ketika bumi ini bisa bertumbuh cepat, lambat, bahkan gersang ya, itu tergantung manusianya. Oke. Nah, alam dunia ini Gus ya memiliki ketergantungan kepada manusia. Kalau hati manusianya banyak yang baik ya, alam semesta akan semakin indah, semakin subur. Tapi kalau hati manusianya jahat, gersang dan tandus. Nah, cepat dan lambat perkembangan umpamanya bumi Nusantara ini, bagaimana kondisi hati-hati penduduknya, Gus? Gitu. Kalau penduduknya ya penuh kesadaran bahwa alam semesta ini harus kita jaga, ya Gus ya. Ya, di setiap rumah kita tanam pohon ya. Pohonnya pohon apa saja, pohon ini ditanam, pohon ini ditanam, pohon ini ditanam ya, sehingga nanti oksigennya membaik ya. Nanam ini, terus ada kolam ikannya menyatu di sana dengan alam semesta, melihat ikan yang indah geraknya di dalam air. Ya Allah, engkau maha hebat. Ya, melihat ikan koi yang di dalam itu, ya Allah, engkau maha hebat. Ya Allah, engkau hidup-hidupkan makhluk di dalam air dengan gerak yang sempurna. Nah, tuh Gus ya, itu tergantung kondisi hati manusianya, cepat, lambat, atau gersang. Itu tergantung dari makhluknya. Kalau makhluk yang menduduki bumi ini baik, ya maka dunia ini pun akan semakin baik. Ya, akan cepat menjadi surga di dunia ini. Melihat pemandangannya indah, oksigennya bagus, pengen buah apa saja ada. Ya, pengen umpamanya ada mame sapote, umpamanya ya, ada black sapot. Ada melon lagi ya, tumbuh. ada melon yang ada kancung, ya. Ya itu kan dari alam semesta. Nah, kesadaran itu gitu. Nah, cepat atau lambat ya, kayak sekarang tuh ketahanan pangan sedang oleh Presiden Prabowo itu nanti iya untuk apa ya? Untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan sekarang alhamdulillah ya di 2025 ini ya sedang semesta ini ya khususnya di Nusantara sedang memperbaiki dirinya sendiri. Karena kemarin-kemarin ya masih mendominasi pemikiran-pemikiran yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja dan mengabaikan alam semesta ini. Oke. Gus, di kalimat terakhir Gus. Terakhir. Iya. Yang itu yang ketika seorang manusia di keningan. Oh iya, oke. Yang ini. Nah, ini Gus nasihat yang sangat bagus sekali dari Sang Hyang
Semesta sabda panutan. Nah, gini dipersingkat aja ya. Lailatul Qadri khairun min alfisah. Ya. Lailatul Qadar itu lebih baik, ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan dan 1000 bulan bercahaya. Ya gitu kan? Lailatul Qadri khairum min alfisa itu artinya malam yang sudah kamu tentukan itu lebih baik daripada 1000 bulan bercahaya semua. Karena apa? Lailatul Qadri itu, Lailatul Qadri khairum min alfisa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, karena di malam yang sudah ditentukan, ya, itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Ya, di keheningan itu Allah menurunkan para malaikatnya. Tanazzalul malaikat. Terus warruhu fiha, ruh-ruh suci, ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para waliullah, ruh-ruh pada kekasih Allah, ya, ruh-ruh orang suci, ya, didatangkan oleh Allah di mana? Di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, Gus, sebenarnya ya dari siang itu sudah kita tentukan Lailatul Qadar. Nanti malam 1:30 saya bangun, gitu. Namanya Lailatul Qadar, gitu. Sudah kita tentukan. Nah, nanti biidni rabbihim itu ya para malaikat ruh-ruh suci itu diturunkan oleh Allah. Karena ketika di bumi ini ada satu cahaya, sepelik cahaya hidup, mereka menghampiri gitu. Biidni rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr itu artinya orang yang selalu bangun malam ya melantunkan lagu-lagu cinta untuk Allah, ya, itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Terus artinya dia akan selamat dan hatinya akan terus segar gitu seperti waktu fajar, adem, seger gitu. Dari mana? Dari malamnya yang selalu melantunkan lagu-lagu cinta. Nah, di dalam melantunkan lagu-lagu cinta ini, Gus ya, ketika kita bangun tengah malam, sholat tahajud dulu. Setelah sholat tahajud kita dzikiran. Apa saja dzikirannya? Dzikiran apapun kita getarkan ke alam semesta. Umpamanya tadi kalimatnya la ilaha illallah. Nah, begitu la ilaha illallah tuh Gus, ya jangan langsung disambung lagi, Gus. Dikasih jeda, maksudnya dikasih jeda itu buat apa? Untuk semesta menyambut. Iya. Tapi ya ketika kita berzikir, kita dengan konsentrasi penuh bahwa diri kita tiada, yang hadir hanya Allah saja. Ya suara-suara siapa berarti? Nah, udah seperti itu tuh ketika la ilaha illallah, Gus ya, itu jangan langsung kita nyambung la ilaha illallah lagi, jangan. Berhenti dulu, kita nikmati. Coba, walaupun kita belum masuk ke wilayah telinga hati, dengan telinga dohir saja dulu itu bisa dirasakan. Ada gema yang menyambut. Karena apa? Yusabbihu, alam semesta ini bertasbih. Iya. La ilaha illallah. Dah, umpamanya dari kitanya telinganya dengerin. Nah, ketika baru bersautan, nah itu gitu, di situ tahu bahwa kamu punya otoritas. Udah, bahwa kamu manusia punya otoritas dari Allah. Dah, cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.